Nah karena tiba-tiba temen gue tuh jatuh kan dari berdiri buak gitu kan, gue kaget banget kan, dan matanya tuh melotot gitu, terus tiba-tiba merem nangis, dia sedih banget gitu kan, sedih banget. Terus pas dia merem tuh kayak mukanya kok agak keriput, pas gue liat fix nih bukan dia yang kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Milenial. Ketemu lagi sama gue Ana di Cemimi, cerita mistis milenial. Gue mau ngingetin sama Sobat Milenial yang belum subscribe channel cerita horor milenial, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tahu setiap kali kita update video terbaru. Malam hari ini gue kedatangan narasumber. Dia memiliki pengalaman horor pada saat pergi outing bersama rekan-rekan kantornya dan keluarga mereka ke sebuah villa, dan ternyata villa yang akan mereka tempati itu memiliki cerita seram di situ. Dan untuk tidak berlama-lama lagi, segera kita temui aja narasumber kita malam ini. Halo Bang Farel. Halo Kana. Iya, gimana kabar Bang Farel? Baik Kana. Iya. Lu sendiri gimana Kana? Gue sehat. Oke, Sobat Milenial, Bang Farel ini juga ternyata ada seorang konten kreator. Bang Farel ini memiliki channel ya Bang ya? Iya. Boleh disebutin nama channelnya Bang? Boleh, cerita serem Bang Farel. Boleh subscribe, like di channel gue itu. Oh ya, oke. Jadi channelnya ini sama kayak channel cerita horor milenial ya? Betul banget Kana. Punya podcast juga. Penelusuran nggak Bang Farel? Kalau penelusuran kita belum. Oh belum ya? Coming soon. Oke, coming soon. Iya. Nantiin aja. Jangan lupa teman-teman, Sobat Milenial, untuk segera subscribe ke channelnya Bang Farel dan nonton semua podcast yang ada di situ. Oke Bang Farel, nah tadi kan lo cerita sama gue nih, lo punya pengalaman horor pada saat lo lagi pergi outing sama teman-teman kantor. Berarti lo kan kerja juga ya selain lo bikin konten ya? Betul Kana. Oke, mungkin nama perusahaannya nggak bisa disebutin ya di sini ya. Gak apa-apa ya, yang penting gue mau tanya sama lo, dan lo boleh nggak cerita sama Sobat Milenial tentang kejadian yang lo alami pada saat outing itu? Boleh banget Kana, gue mau sharing juga sama cerita. Jadi Kana, di kantor gue itu suka ngadain outing setahun sekali. Kayak gitu, dan bawa pasangan masing-masing, suami istri gitu. Jadi temen gue ini adalah cewek, dia itu ya umurnya sekitar 23-an lah, tapi dia tuh sering kesurupan, renggang kayak gitu kan. Jadi kita tuh berangkat kan, kita sip-sipan ke kanan. Jadi gue tuh berangkat dari kantor sekitar habis closing shift. Setelah itu sampai perjalanan itu sekitar 2 jam kurang lebih dari kantor. Itu gue berangkat jam 12 malam sampai tempatnya di puncak itu sekitar jam 2 malam. Sekitar jam 2 malam gue kan melewati jalannya yang dari jam 12 kita motong untuk jalan ke puncak lewat Bukit Plangi Kana. Lo tau sendiri kan di Bukit Plangi kayak gimana malam jam 12 malam. Serem ya? Serem banget. Apalagi di situ kan ada rumah sakit tua, yang rumah sakit bekas orang Belanda zaman dulu Kana. Oh gitu. Jadi gue sekitar konvoy 6 motor 7 motor kurang lebih. Setelah lewat Bukit Plangi kan rada gelap, tempatnya juga gelap banget, nggak ada lampu. Lu bisa bayangin dong Kana ya kan, kita konvoy 6 motor, bener-bener nggak ada penerangan karena kita motong jalan. Setelah itu pas banget lewat di rumah sakit Belanda yang tua gitu. Setelah gue lewat rumah sakit tua itu daerah Bukit Plangi, gue tuh kayak ada yang bisikin Kana gitu, seolah-olah tuh kayak makhluk tak kasat mata itu kayak menegur kita, lah pengen kemana sih gitu kan jam segitu ya kan. Suaranya kayak gimana tuh? Apa berat? Sekilas gitu, kayak hembusan angin, tapi bener-bener di telinga tuh kayak wah apa nih gitu kan. Kenceng ya? Betul, tapi gue positif aja kan jalan, kebetulan kan gue sama istri juga di belakang, jadi gue nggak bikin parno. Setelah nggak lama sampai di lokasi, nah itu tuh tempatnya bener-bener sekitar jam 2 malam. Itu entah kemalaman entah kepagian kan, 2 malam nggak kelihatan dong view villanya tuh kayak gimana. Itu tuh kayak bagus aja lah di malam itu gitu. Nah setelah kita sampai sana, kita parkir motor di parkiran, masuk. Villanya tuh 2 lantai. Lantai pertama terdiri dari dapur, ruang karaoke,
ruang santai di belakang, di depan, dan ada satu kamar, 3 bed, dan ada satu toilet, ada bathtubnya juga, ada lemari besar 4 pintu, dan lantai atas dia tangganya letter L. Lantai atas terdiri dari 3 kamar. Pas saya di lantai atas karena pas pengen mindahin sofa ke depan, nah itu tuh kayak di tangganya tuh sekelibat nenek-nenek. Nah pas gue liat kayak, anjir siapa ya? Nah, sedangkan penjaga villanya kan udah lama pergi, dan teman-teman gue pun kan nggak, maksudnya sebaya gitu karena nggak tua kan. Gue tuh di sana pergi tuh kayak, anjir siapa nih gitu kan. Agak panik sih, tapi gue tetap berpikir positif sih, kayak ah udah positif aja gitu kan. Tapi tuh malamnya masih ada yang beberkian karena di shift yang openingnya masih ada beberkian, tawa-tawa kayak gitu. Kita kan kurang lebih 50 orang lah di sana. Banyak. Nah setelah shift closing sama malam ketemu nih, kita ngumpul dong, tetap baca doa pembukaan. Kita tuh ada acara lomba-lomba kayak gitu. Setelah kita ngumpul ngomongin kedepannya gimana nih kantor enaknya gitu kan, ada isu apa dibahas di sana kan. Setelah itu kita lomba-lomba tuh karena kayak acara lomba-lomba kayak konten lah kayak gitu, lomba-lomba. Nah temen gue ini nih, dia tuh kayak udah mulai nggak beres, diem, bengong gitu, kayak mulai udah kayak kebaikan bengong gitu, kayak dipanggil kenapa sih lu? Enggak kok, gue gini gitu. Nggak lama kemudian, di saat kita lagi asik lomba sekitar jam 2.30 kalau nggak salah, listrik mati tiba-tiba, cerak. Kita panik dong ya kan, kenapa nih gitu kan. Soalnya villanya lumayan besar kan, tingkat juga, 2 lantai. Kita main di lantai bawah gitu bareng-bareng. Setelah kita cross check, ternyata saklarnya, kita udah panik dong kayak di film horor. Saklarnya dinaikin lah, tiba-tiba anak laki-lakinya, ayo kita cari, dinaikin saklarnya. Mulai main lagi, tawa-tawa kayak gitu. Setelah saklarnya dinaikin, kita ikut lomba-lomba lagi kan, bercanda, ketawa. Setelah itu turun lagi karena nggak lama, kurang lebih 20 menit. Cerak, wah turun nih pasti pada bercanda dong. Wah ada yang setrika, ada yang gini-gini sambil bercanda. Dan nggak taunya karena nggak ada yang turun, nggak ada yang konsleting sama sekali. Oh, waktu lo cek itu ternyata yang kedua nggak ada saklar yang turun. Nggak ada sama sekali saklar turun atau konsleting. Itu benar-benar sekitar hampir jam 3 kali ya, kurang lebih. Berapa lama tuh kejadian saklar lampu mati yang kedua itu? Sampai pagi kan? Dari jam 3 sampai pagi. Lama ya? Dan sekalian nggak ketakutan tuh kok bisa? Akhirnya kita bikin keadaan kondusif, dia nggak panik. Kita coba yaudah better pakai handphone dulu deh, nyalain satu taruh di tengah. Habis itu kita ngumpul, suasana juga jadi hening, jadi dingin. Tadi kan hangat kan bercanda tahu, jadi hening, dingin. Dan anak lakinya tuh, anak cowok-cowoknya genset atau enggak, oh nih gensetnya nih di mana sih gitu kan. Kita carilah keluar genset di mana, ternyata tidak ada trouble. Memang villa kita itu aja yang mati. Di sekitar villa kita tuh nyala semua lampunya, berarti bukan dari gensetnya dong. Kayak gitu, kita pikir mati listrik, ternyata enggak. Akhirnya setelah itu pada saat laki-laki berkumpul dan mencari genset, cari biar keadaan kondusif gitu kan. Nah ternyata yang cewek yang tadi gue bilang tuh, yang mulai diem, tiba temen gue tuh jatuh kan, dari berdiri, buak gitu kan. Gue kaget banget kan, dan matanya tuh melotot gitu, terus tiba-tiba merem, nangis, dia sedih banget, gitu kan, sedih banget. Terus pas dia merem tuh kayak mukanya kok agak keriput. Pas gue liat, fix nih, bukan dia ya kan, kesurupan nih fix. Udah kayak gitu, keadaan nggak kondusif kan, ada yang teriak, gue takut nih. Akhirnya kita kayak, udah tenang, kayak gitu. Dan dia nangis tiba-tiba, kayak gitu. Ini temen yang tadi sensitif itu yang betul. Suka kesurupan sebelumnya. Iya, sebelumnya memang dia udah identik sama yang seperti itu. Iya, dia langsung berdiri jatuh pingsan, terus nggak lama dia nangis. Dan kita gotong di situ, kita nggak bikin keadaan semakin kacau. Akhirnya kita bikin tenang dulu, cewek-ceweknya tenang. Akhirnya yang cowok bantu gotong ke kamar meskipun dalam keadaan gelap. Kita pakai dengan cahaya seadanya, lampu senter, ditidurin dulu, dibaringin. Tetap nangis karena dia nangis kayak orang sedih gitu, sambil tidur sambil kayak sedih banget, dan kayak sedih banget, nggak tahu kenapa kayak gitu. Dia sedih banget dan merem terus dia serem banget pokoknya. Di saat itu ceweknya kayak, kita takut ada kesurupan massal karena di situ karena bener-bener pada saat dia kesurupan langsung kayak berinding gitu, bulu kuduknya berinding semua, dan yang lain kayak
aduh gue takut nih pak, gini gue takut, dan kadang semakin nggak kondusif gitu kan. Akhirnya karena gue pisahin yang kesurupan sama yang nggak kesurupan kan. Yang kesurupan kita sebagai cowok-cowok digotong, yang kesurupannya dibawa ke kamar, dan yang tidak kesurupannya kita taruh kumpulin di ruang tengah agar tidak terjadi kesurupan massal. Pada saat itu nanti cowoknya ada sebagian yang nungguin yang kesurupan kayak gitu, kita pisah dulu. Tapi yang kesurupan satu aja ya? Satu, betul. Tapi pada saat kesurupan satu itu langsung suasananya mencekam, berinding semua, dan cewek-cewek kayak aduh gue lagi cewek maaf menstruasi ya saya, jadi kayak gue jadi panik gitu, kayak aduh gue takutnya gini, jadi parno sendiri, dan gue khawatir banget di situ karena keadaan jadi nggak kondusif kayak gitu. Nggak lama kita mencari pertolongan karena gimana nih caranya gitu kan, kita mencoba menghubungi yang punya villa, dan tapi ternyata tidak ada respon karena ini bukan villa yang ada di salah satu aplikasi yang terkenal ya, ini lebih kayak personal yang punya. Jadi pada saat kita booking kita langsung ke villanya, ngasih DP, jadi kita nggak tahu itu yang punya villa di mana rumahnya kayak gitu. Karena kita transaksi di villa tersebut, ngasih DP, dan di hari hanya kita ngasih kekurangannya kayak gitu. Jadi langsung ya secara betul, fisik, secara fisik aplikasi. Betul banget, karena yang nyari villa kebetulan kan staff, udah gitu kan waktunya deadline-nya mepet banget kan. Jadi kurang persiapan. Betul, kurang persiapan, apalagi takut isu akhir tahun kan villa semakin tinggi harganya, jadi kayak ya udahlah jalan ditutup ya akhir betul tahun. Kebetulan harganya juga under dibanding yang lain itu ya, karena ada sesuatu di situ. Iya, gue curiga banget, pak gue dapet nih harga segini. Nah itu gue udah mulai kayak nggak mungkin nih gitu kan, dengan villa yang besar harga yang under, gue kayak nggak mungkin. Tapi bener kan terjadi feeling gue. Jadi sebenarnya udah ada kecurigaan waktu cari villa terus harganya betul. Murah ya. Okay. Setelah gue udah kontak sama yang punya villa, dia nggak respon sama sekali karena mungkin juga udah larut malam ya, udah jam 3, udah jam 2, jadi kayak ya udahlah ganggu istirahat. Akhirnya kita di situ ya udah gini aja, sekarang kita ngumpul di ruang tengah di bawah. Yang kesurupan tungguin, tolong tungguin. Ini dia masih nangis terus karena nangis. Jadi pada pukul 4 pagi kurang lebih, karena setelah dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, gue tepuk punggungnya temen gue yang kesurupan itu 3 kali, 1, 2, 3 kan, gue panggil udah bangun gitu kan. Terus gue bilang udahlah nih nggak usah ganggu. Jadi gue bilang udahlah nih nggak usah ganggu, kita di sini niatnya baik-baik buat outing aja kayak gitu. Nah, nggak lama dia sadar karena bangun batuk. Setelah dia sadar, kita kasih air putih biar dia tenang, dan kita tanya dong, lu kenapa gitu kan. Dia cerita sama kita semua kan di situ, kayak dia cerita kok kayak ada nenek-nenek dari kejauhan gitu, dan kayak roh dia tuh mungkin keluar dan dia masuk ke dalam tubuhnya temen gue itu kan, rohnya itu kayak seorang nenek-nenek tua gitu, bungkuk badannya. Dia cerita kayak gitu. Sampai situ sih dia bilang, terus kayak terus apa aja yang lo rasain? Udah itu aja. Terus gue lemes pak, badan gue lemes banget gitu, soalnya dia hampir kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ya. Udah kita harus akhirnya sampai tunggu azan subuh. Alhamdulillah agak hangat tuh suasananya pas azan subuh, kurang lebih jam 4.30 ya, azan subuh agak hangat suasananya, yang udah mulai kondusif juga dengan cahaya penerangan seadanya. Akhirnya ada yang mau ngerokok dulu atau lanjut bakar-bakar di depan kayak gitu. Kita break dulu sejenak. Akhirnya pagi, gak lama pagi tidur akhirnya. Kita tidur, lelah semua, tidur semua. Akhirnya bangun, udah happy lagi. Ada yang renang, ada yang masih takutnya. Gini sih ya, gue juga nyadarin kita ke villa itu, kita datang berisik, dan meskipun kita sudah permisi tapi kita berisik dan merubah setting mungkin ya, kayak sofa di atas dirubah ke depan kayak gitu. Mungkin yang mempunyai rumah tersebut nggak terima mungkin pada saat malam itu gitu. Kita juga berisik banget, kita juga menyadari. Oh gitu ceritanya. Sekarang gue boleh nanya ya Bang Farel ya? Boleh dong Kak. Kan villa itu punya cerita nggak sebenarnya? Yang mungkin lo denger setelah kejadian mungkin ya, setelah keadaan kondusif, terus kan pagi pasti penjaga villanya datang kan. Nah, lo tanya nggak sama orang sekitaran situ atau penjaga villanya, sebenarnya ada apa sih di villa itu sehingga menyebabkan ya pada saat kalian outing itu kalian diganggu? Jadi pada saat pagi memang penjaga villanya tuh udah nggak berani lagi ke villanya ya, karena mungkin dia merasa kayak udah ada trouble gitu kan. Jadi dia udah nggak berani nemenin kita. Akhirnya sepertinya sih ya kontak kita diblokir gitu kan dengan penjaga diblokir. Iya, karena dia memang kayak kita kan bayar sisanya dan udah kayak lepas tanggung jawab gitu.
Jadi kalau kita mungkin mau melakukan hal yang buruk, yang merusak-rusak villa itu bisa aja. Hanya aja kita kan berniat baik ke situ, tidak ada niat buruk kayak gitu. Setelah kita cari tahu kan, kita cari sarapan karena di sana kan, cari sarapan dan ternyata ada warga sekitar gitu. Gini kan beda mukanya kan, maksudnya dan ada bicaranya. Nginep di mana gitu kan? Di villa sana teh. Oh, kok berani ya gitu dia malah kayak. Bukannya itu udah lama kosong ya gitu kan. Kayak nah, kita kayak serius loh gitu kan. Emang kenapa ya, Bu? Nah, konon nih karena dari warga sekitar itu villanya sudah lama kosong karena terbengkalai. Dan ceritanya itu adalah itu di mana dulu rumah keluarga. Jadi seseorang punya rumah impian gitu loh karena, dan tua dan meninggal di situ. Akhirnya rumahnya dijual kayak gitu karena. Dan karena mungkin kita berisi ke situ dan merubah sofa, merubah apa ya, desain rumahnya kali ya. Dia nggak terima seperti itu sih karena di villa itu sering nampak nenek-nenek yang punya rumah villa tersebut kayak gitu karena. Jadi kita makanya kok berani ya di situ kan, kita nggak tahu kan gitu. Jadinya kita kayak terjebak juga ya gitu. Ternyata juga warga sekitar sering melihat nenek-nenek tersebut. Jadi cerita gue kayak gitulah karena pokoknya serem banget outing tahun ini menurut gue. Oh iya. Gue juga serem sih gue jadi lu. Oke, Bang Farel, makasih banyak udah main dan mampir ke Cerita Horor Milenial ke Cemimi. Nanti kalau gue undang lagi tetap bersedia Bang untuk cerita, atau kita collab penelusuran mungkin, ya. Makasih banyak Bang Farel. Oke, sukses selalu untuk channelnya dan juga untuk kerjaannya. Sukses juga karena. Iya, terima kasih. Sobat Milenial, begitulah cerita dari Bang Farel kali ini. Sekian cerita dari Bang Farel. Jika kalian ingin menjadi narasumber, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di bio Instagram kita, atau juga bisa mengirimkan DM ke Instagram Cerita Horor Milenial. Sekian Cemimi kita kali ini, sukses terus dan sehat-sehat selalu untuk Sobat Melia semuanya, dan salam Sobat Milenial.